Bismillah abdi ngawitan nyebatkeun asmanu agung nyukcruk kalur ti karuhung mapai laratan ti baheula napak tilat sepunuh kapungkur dipetakeun ku budak ayeuna. Ada fakta-fakta menarik tentang kematian Prabu Siliwangi. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dicermati. Mari kita cek fakta-faktanya. Pertama, Prabu Siliwangi tidak wafat, tapi moksa. Kedua, Sri Baduga meninggal karena kalah perang tanding dengan anaknya, Raden Kian Santang. Ketiga, Raja Pajajaran itu wafat karena usia yang menua. Legenda di Tatar Pasundan banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi itu moksa di Leuweung Sancang, Cibalong Kabupaten Garut. Sang Maharaja itu menghilang di pohon kaboa dan menjelma menjadi harimau putih. Legenda itu muncul di latar belakangi tidak adanya artefak atau petilasan makam penguasa Jawa Barat tempo dulu itu. Ditambah asumsi ketika Prabu Siliwangi meninggal masih menganut agama Hindu. Agama tersebut memang meyakini adanya moksa. Apakah benar demikian? Bukti sejarah menunjukkan Baduga Siliwangi itu tidak moksa atau menghilang. Penguasa Pajajaran itu meninggal dunia seperti manusia biasa. Ada banyak alasan yang mendasari bahwa Prabu Siliwangi itu tidak moksa. Hal itu didasari dari beberapa catatan kuno dan prasasti. Disebutkan, kematian Prabu Siliwangi itu terjadi pada 31 Desember tahun 1521. Hanya tidak ada keterangan di mana Raja asal Kawali Ciamis itu meninggal dan dimakamkan. Hanya sebagian besar peneliti yakin Baduga meninggal di Bogor, Jawa Barat. Bahkan disebutkan juga kematian Prabu Siliwangi itu karena usia. Pria yang selalu kaitkan dengan harimau putih itu meninggal di usia yang tua sekali. Disebutkan Prabu Siliwangi lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Dia menjadi raja di Pakuan Pajajaran dan memerintah Sunda Galuh selama 39 tahun. Dia memerintah dari tahun 1492 hingga 1521. Tahun 1521 itulah diakini sebagai hari kematian sosok yang memerintah hingga puncak kejayaan itu. Lalu apakah setelah kematian Prabu Siliwangi kerajaan Pajajaran runtuh? Bila ada yang mengaitkan antara kematian Prabu Siliwangi dan runtuhnya Pajajaran adalah hal yang mengada-ada. Karena setelah Baduga Siliwangi mangkat, Pajajaran masih tegak berdiri. Dalam catatan malah masih menurunkan beberapa orang raja yang memerintah setelah Prabu Siliwangi. Mengapa banyak yang beranggapan raja yang memiliki pasukan harimau putih itu mengalami moksa atau ngahiang? Hipotesis semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan seperti itu. Moksa menjadi pilihan raja ketika kewibawaan Pajajaran digantikan oleh kerajaan di Cirebon yang dibangun oleh anak cucunya. Tapi sejarawan membantah jika Prabu Siliwangi moksa. Karena di hari mangkatnya itu tanggal 31 Desember 1521, Pajajaran memiliki raja yang batu. Atau dengan kalimat lain, tanggal dan tahun kematian Prabu Siliwangi itu didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran. Prabu Surawisesa dinobatkan sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya. Hal itu didukung oleh prasasti tulis Bogor. Bahkan di prasasti batu tulis Bogor juga tertulis tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya Prabu Surawisesa. Prasasti batu tulis dibuat pada tahun 1533. Hanya 12 tahun setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Memang tidak ada artefak makam Prabu Siliwangi. Sejarawan menduga jika sang raja yang masih Hindu itu jasadnya dibakar.
Abunya dikebumikan di tempat di mana prasasti batu tulis ditemukan, yakni di Bogor. Fakta itu juga membantah dongeng jika Prabu Siliwangi wafat karena terlibat perang tanding dengan anaknya, Raden Kian Santang. Sri Baduga itu wafat layaknya manusia biasa.